Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Haidarullah, NRP 5017251006. Pada video pertama, saya akan menjawab soal yang dimana isi soal tersebut adalah jelaskan definisi mineral. Oke, jadi menurut saya, mineral itu adalah zat padat anorganik yang terbentuk secara alami, ya, memiliki susunan atom yang teratur, lalu mempunyai komposisi kimia yang relatif tetap pada batasan tertentu. Jadi, itu adalah definisi mineral secara keseluruhan. Nah, dari yang saya sebutkan sebagai definisi, itu merupakan syarat suatu benda atau suatu zat disebut sebagai mineral. Yang pertama, tadi saya menyebutkan bahwasanya terbentuk secara alami atau naturally occurring. Jadi, mineral harus terbentuk oleh proses alam tanpa campur tangan manusia. Nah, prosesnya bisa terjadi melalui pembukaan magma, terus pengendapan dari larutan, metamorfisme, atau proses yang lain, proses geologi lain. Nah, yang kedua, itu ada eh, zat padat anorganik. Jadi, mineral itu umumnya bukan berasal dari aktivitas makhluk hidup dan harus berada dalam fase yang padat. Karena itu, cairan seperti minyak bumi atau gas ya itu tidak termasuk dalam kategori mineral. Karena pertama, yang kedua ini adalah dia itu harus zat padat anorganik. Terus yang ketiga tadi adalah punya susunan atom yang teratur. Jadi atom-atom penyusun mineral itu harus membentuk eh, struktur ya, membentuk struktur, membentuk sebuah susunan yang dimana susunan ini akan menyebabkan mineral itu eh, membentuk kristal dan sifat yang khas, sifat-sifat tertentu lah yang mencirikan eh, mineral. Oke, jadi dia harus punya susunan atom yang teratur untuk membentuk struktur kristal. Oke, yang keempat itu punya komposisi kimia yang relatif tetap pada batasan tertentu. Jadi setiap mineral itu punya rumus kimia tersendiri. Nah, walaupun kadang itu terjadi kayak sedikit beberapa variasi lah akibat adanya unsur lain, ya, unsur lain yang menggantikan sebagian dari unsur utama. Jadi kayak ada sedikit campuran unsur lain yang menyatu, ya, yang menyatu untuk komposisi kimia pada mineral itu. Tapi eh, pada komposisi kimia yang konsisten relatif itu relatif tetap itu menjadi syarat syarat disebutnya mineral. Oke, jadi menanggapi lanjutan dari soal, yakni pada studi kasus yang pertama, mengapa berlian buatan tidak disebut mineral? Ya, tentu bahwasanya berlian buatan ya, dia itu terbentuk dibuat karena ada campur tangan dari manusia, buatan manusia, bukan dari natural, bukan natural. Jadi itu bukan tidak memenuhi syarat disebut mineral. Jadi berlian buatan bukan disebut mineral karena dia itu nggak natural. Syarat pertama yang saya sebutkan tadi itu belum nggak terpenuhi. Terus studi kasus yang kedua, mengapa minyak bumi dan batu bara sering disebut sebagai sumber daya mineral? Oke, minyak bumi dan batu bara itu disebut sebagai sumber daya karena ditinjau dari segi ekonominya, ekonomi ya ekonomis. Makanya dia disebut sebagai sumber daya karena keduanya itu merupakan hasil bahan galian yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai potensi ekonomisnya. Tapi secara definisi mineral, ya eh, minyak bumi dan batu bara itu eh, bukan bukan apa ya, bukan disebut eh,
minyak bumi dan batu bara itu terbentuk dari sisa organisme sehingga dia itu bersifat organik. Nah, itu didapatkan pada materi batuan sedimen organik. Nah, minyak bumi, selain itu ya, minyak bumi juga berbentuk cair sehingga tidak memenuhi syarat yang zat yang padat, zat padat anorganik. Sedangkan batu bara itu organik, ya, jadi tidak memenuhi ya, karena syaratnya adalah zat padat anorganik. Studi kasus yang ketiga, apakah es termasuk mineral? Ya, es dapat dikategorikan mineral itu ketika dia terbentuk secara alami, seperti dari gletser atau lapisan es yang ada di alam. Nah, tapi kalau esnya itu terbentuk karena buatan manusia ya, baik lagi dia itu nggak natural, seperti air yang dimasukkan ke kulkas. Nah, itu nggak bisa. Misal dia jadi es emang, tapi dia nggak bisa disebut sebagai mineral karena dia bukan tercipta dari alam atau natural. Terus tadi kasus yang keempat, yakni apa itu mineraloid? Jadi mineraloid adalah zat alami yang memiliki kesamaan seperti mineral, tetapi yang menjadi concernnya mineraloid ini tidak memenuhi seluruh persyaratan sebagai mineral sejati. Jadi dari keempat syarat, mineraloid ini tidak memenuhi keempat itu. Jadi bukan apa ya, tidak bisa dikatakan sebagai mineral sejati karena tidak memenuhi empat syarat tadi. Jadi contohnya itu yang paling umum adalah obsidian. Maksudnya obsidian itu terbentuk dari terbentuk secara alami dan bersifat anorganik. Nah, obsidian ini juga tidak memiliki susunan atom yang teratur karena seperti yang kita tahu, obsidian ini peninggalannya sangat cepat sehingga atom-atomnya itu tidak sempat membentuk struktur kristal karena pendinginan yang terlalu cepat. Nah, itulah kenapa mineraloid seperti obsidian ini tidak bisa disebut sebagai mineral sejati karena tidak memenuhi keempat syarat. Yang pertama tadi zat padat anorganik, terus eh, itu terbentuk natural ya secara alami, memiliki struktur atom yang teratur, ya, dan yang terakhir adalah komposisi komposisi kimia yang relatif tetap atau konstan pada batasannya. Oke, itu adalah jawaban saya pada eh, soal yang pertama ini. Oke, untuk selanjutnya akan berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.